Anak-anak IMJ itu tidak boleh di jalanan. Tidak ada anak Institut Musik Jalanan yang mengamen lagi di jalanan. Oh gitu? Iya, di Jakarta ini anak-anak Institut Musik Jalanan punya license itu ngamennya di ruang-ruang transportasi publik. Di ruang-ruang publik? Di ruang-ruang publik, di ruang-ruang transportasi publik. Ketika pemerintahnya punya kepekaan, Bang, dia sadar ini potensi. Oke. Ini potensi. Dan mereka main dan tidak dibayar loh, Bang. Wish. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Markum pakai sendal jepit, Bang Maman naik tronton. Assalamualaikum, saya David, pria idaman para penonton. Halo Sobat Budaya, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat melestarikan budaya kita. Saya David Nurbianto, ke depan bakal membajak podcast budaya. Jadi jangan heran, jangan pusing karena saya akan selalu ada di layar kaca Anda. Bakal nemenin kalian di episode kali ini dan episode seterusnya. Dan hari ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang deket banget sama kehidupan kota, tapi seringkali luput dari perhatian. Apa itu? Seniman jalanan. Tapi jangan salah, yang ini bukan sembarang seniman, tapi seniman yang sangat luar biasa. Sebelum kita ngobrol, izinkan saya buka dengan pantun lagi. Tapi yang kali ini tolong dicakepin walaupun saya nggak cakep-cakep amat. Jalan ke pasar beli kelapa. Ketemu pemuda bawa gitar sendiri. Cakep. Berkarya tak harus di panggung mewah rupa. Salut untuk seniman yang mandiri. Cocok banget, dan tamu kita kali ini udah sangat luar biasa. Saya kenal beliau dari Instagramnya juga sangat inspiratif, dan beliau bukan kaleng-kaleng nih. Seniman bukan sembarang seniman, tapi seniman yang sudah melewati berbagai zaman dan terpaan kerasnya kehidupan kota Jakarta. Beliau adalah penggerak dan pelindung hak-hak musisi jalanan, pendiri sekaligus rektor Institut Musik Jalanan, aktivis budaya, dan juga inovator di dunia seni ruang publik. Kita sambut dengan meriah, ini dia Bang Andi Malewa. Siap. Apa kabar nih Bang Andi? Alhamdulillah sehat Bang David, terima kasih. Kita ngobrol ke depan ya. Saya siap. banyak pengen tahu tentang seluk-beluk dunia seni jalan ini. Seniman yang mandiri adalah pelaku seni yang tidak hanya mengandalkan hibah atau sponsor besar, tapi juga aktif menciptakan peluang. Mulai dari merancang program apresiasi mandiri hingga memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau audiens lebih luas. Mereka inovatif, gigih, dan berani memformulasikan sendiri cara bertahan hidup lewat karya. Ngomong-ngomong soal karya, yang saya pakai ini adalah karya dari Sandar Sakti, sebuah baju pangsi yang sangat elegan dan luar biasa. Ini bahannya nggak kaleng-kaleng, ini katanya kalau dibacok nggak mempan nih. Jadi kayak jawara saya kelihatannya ya. Bang Andi. Siap. Berangkat dari mana tadi? Berangkat dari Depok. Dari Depok, naik KRL? Naik KRL, nyambung, ya seneng naik transportasi publik. Ketemu sesama teman-teman seniman jalanan? Nggak ketemu, karena mungkin berangkat terlalu pagi tadi. Ada sih beberapa teman, tapi mungkin nggak di yang tadi yang saya lintasin gitu Bang. Bang Andi berangkat dari Depok, tapi kalau mendirikan Institut Musik Jalanan, berangkatnya dari mana? Inspirasi dan mulai kapan? Jadi gini Bang, saya itu rantau Bang ke Jakarta. Rantau, harapannya pengen sekolah. Tapi sampai di Jakarta ya ketemu fakta bahwa saya tidak punya biaya untuk melanjutkan mimpi-mimpi saya. Satu-satunya tempat yang mungkin menerima saya, jalanan. Saya ngamen Bang, saya di Terminal Depok ngamen. Lalu suatu waktu saya pulang dari balik ngamen, terminal itu lagi kayak suasananya tuh berbeda dari yang biasanya. Terus ada yang ngomong, "Bang, lu cabut dulu,
jangan turun kelihatan dulu. Kenapa? Tadi pengamen pada dicariin, ditangkap-tangkepin. Ternyata saya baru tahu ada kejadian. Jadi teman saat itu ditangkap oleh petugas. Masalahnya dia melakukan penganiayaan balik terhadap ke petugas tersebut. Wah, kenapa ini kan? Ternyata teman saya sudah ditangkap di kantor polisi. Saya ke sana tuh, saya tanya ke dia, kok bisa kejadian kayak gini? Ini bang, gue baru keluar ngamen, belum cari uang, baru turun di trotoar lah gitu ya, baru mau jalan ke terminal. Ada petugas, gitar gue diambil dipatahin. Saya bingung, gitar itu nggak punya kesalahan apa-apa. Iya. Dan akhirnya saya di situ baru tahu bahwa tidak salah dia ditangkap, tapi mungkin aparatnya yang sikapnya tuh ya keterlaluan juga. Gitar tuh nggak harus dipatahkan gitu kan. Iya. Dipatahin juga nggak bisa dibawa ke Haji Naim kalau gitu. Nggak bisa diurut ya bang. Nah, ada masalah serius yang saya lihat ketika penerapan peraturan-peraturan daerah yang sifatnya diskriminatif ini terus dilakukan. Akhirnya menimbulkan pergesekan terus di lapangan. Kemudian saya melihat bahwa ada peraturan daerah di mana saya baru mulai belajar pada saat itu bang, bahwa musisi jalanan itu kami itu masuk dalam perdatibum. Kami itu masuk dalam penyandang masalah kesejahteraan sosial. Musisi jalanan disetarakan dengan pengemis, gelandangan, bahkan dengan orang dengan gangguan jiwa. Kok bisa? Ya Padahal itu. kan musisi kan pakai skill. Ya enggak, bukan cuma modal orang kasihan dong. Artinya ada kegagalan pada saat membuat peraturan daerah ini. Ya. Dan ternyata itu berlaku di banyak kota di Indonesia. Kita nggak bisa melawan ini sendiri-sendiri. Akhirnya ya sudah, kita harus punya kapal dan kita lawan sama-sama. Makanya kalau ditanya IMJ itu apa, awalnya itu adalah gerakan pemberontakan memang. Karena kami melawan semua hal. Nggak ada bang orang yang mau jadi pengamen. Ada nggak anak-anak kecil cita-cita jadi gue pengen jadi pengamen aja di jalanan? Nggak ada orang yang bermimpi menjadi anak-anak yang hidup di jalanan. Nggak ada. Ini yang harus dilurusin ya, pemahaman-pemahaman seperti ini. Orang-orang di jalanan mungkin karena tidak punya kesempatan untuk bersekolah bang, ya, tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak, kesempatan dan ruang yang sama dengan orang lain. Jalanan satu-satunya tempat yang mungkin bisa menjadi panggung hidup buat mereka. Kami dirikan Institut Musik Jalanan. Sejak saat itu kami mulai aktif untuk melakukan advokasi. Dan ternyata problem besarnya adalah bagaimana kita membuat regulasi. Dan ya sudah, kami dirikan Institut Musik Jalanan yang tadinya cuma nama keren-kerenan doang. Keren-kerenan doang bang. Keren kan nama Institut Musik Jalanan. Jadi anak ngamen datang ke IMJ, mana lu berangkat? Ngampus. Asik. Ngampusnya di mana aja tuh titiknya? Di sepanjang jalannya. Titiknya pindah-pindah. Ya, kita memang langsung bikin sekretariat pada saat sekretariat. Dan sejak saat itu ya, kalau kita membicara regulasi, maka Institut Musik Jalanan juga harus berbadan hukum. Per tahun 2014 kami daftarkan ke berbadan hukum dan sampai hari ini Institut Musik Jalanan sudah menjadi lembaga kurasi gitu. Oke, dan sejauh perkembangan IMJ sampai sekarang ini, sejauh mana juga nih bang peran musisi jalanan dalam ekosistem seni dan budaya di Indonesia sendiri? Wah, kalau bicara peran musik jalanan itu besar ya bang ya. Kita ambil contoh deh, musik keroncong yang hari ini sedang diperjuangkan di UNESCO gitu. Itu pelestarinya tuh justru banyak masih ngamen. Dari pengamen. Mereka memainkan bang, melestarikan keroncong itu di jalanan. Lihat sering ketemu dong pengamen-pengamen yang bawa cak-cuk gitu kan. Iya, sering juga saya ketemu pengamen yang nyanyi keroncong dan perutnya keroncongan juga tuh. Iya, lapar ya. Nyanyi dalam keadaan lapar. Jadi suara tingginya nggak nyampe. Nah, kayak gitu artinya memang
seniman jalanan itu, musisi jalanan itu nggak bisa bang dipisahkan dari kategori apa yang sifatnya diskriminatif, bahwa musisi jalanan itu harus dibawa dinas sosial yang harus ditangkap oleh petugas. Oh enggak dong, kami ini mengkotak-kotakan kelas betul, gitu ya. Kami ini pelaku seni, belum punya kesempatan aja untuk berada di panggung besar. Ya padahal kalau menurut saya ya, musisi jalanan ditaruh di panggung gede pasti tetap bisa nyanyi bang. Nah penyanyi gede belum tentu bisa nyanyi di jalanan. Ya mental, ya itu dia mentalnya lah, ya belum tentu. Bener, Maroon 5 suruh main dah tuh di Condet. Belum tentu bisa. Iya, dia nggak tahu jalannya. suruh genjreng di depan toko parfum belum tentu nyala itu ya kan, apa namanya, nyaring istilahnya. Yang ada diusir, orang mau jualan dia ngamen di depan situ. Jadi emang bener-bener ya kalau kayak gitu mah ibaratnya tulang punggung dong ya musisi jalanan tuh ya untuk perkembangan seni budaya sendiri. Enggak, kami adalah bagian. Kalau saya sebutkan street musician itu adalah bagian dari ekosistem pelaku budaya yang begitu luas segmennya gitu ya. Street musician hidup dalam ruang geraknya sendiri gitu. Yang sometimes jika ada kepekaan dari pemerintah, ya musik jalanan selalu dilibatkan gitu dalam pertunjukan seni budaya gitu ya. Dia tidak lantas kemudian, itu tadi saya bilang bang, kenapa tata kelolanya berantakan ya, karena dulu musik jalanan itu ya selalu di sosial. Seakan-akan kami ini penyakit sosial, seakan-akan street musician ini beban. Ya, seakan-akan adalah kaum yang tidak berdaya. Betul. Sementara street musician, musisi jalanan Indonesia tuh nggak pernah ngerepotin negara. Apa yang kami tuntut dari negara nggak ada. Bahkan kami harus dikalahkan, mimpi-mimpi kami harus dikalahkan dari awal. Kami nggak pernah marah kok ke negara. Kita sama-sama ingin menjadi anak bangsa yang bekerja sesuai passion kami. Abang lihat, anak-anak ngamen ditangkap, dibawa ke panti sosial. Di panti sosial diajarkannya menjahit, diajarkannya montir, diajarkannya merakit komputer dengan harapan suatu saat dia ninggalin ngamennya untuk kemudian menjadi teknisi. Bang, itu adalah bentuk-bentuk pemaksaan terhadap profesi dan given. Bermain musik itu tidak semua orang bisa bang. Musik itu given. Jiwa art kita, seni yang ada di abang itu given. Yang saya nggak mungkin, bang, kayaknya lu cocok nih ya dari postur lu, besok lu bertani. Bertani apakah bukan pekerjaan yang bagus, tapi mungkin nggak passion kita bang. Betul. Dan negara tidak boleh memaksa kita untuk menjadi orang lain. Itu yang membuat permasalahan street musician itu tidak pernah benar-benar selesai. Karena ketika sudah mendapatkan pembinaan, enggak, hati saya ini musisi, saya rocker, saya harus hidup di panggung, saya harus berkesenian. Balik lagi ke jalanan, ditangkap, dibawa lagi. Makanya ada yang namanya, kamu itu masih ngamen aja. Ya gimana? Emang hidupnya di situ, jiwanya di situ. Gak boleh bang, itu given. Tapi kalau dari drummer ke penjahit bisa kali kan sama modelnya begini. Ada gini-gini ya. Mesin jahit sama ngedrum kan sama. Tetap gak bisa ya kalau emang bukan hobinya, bukan kesenangannya. Betul, semua orang punya, ya kita ini memang sudah diciptakannya begitu bang. Kita punya peran sendiri, kita punya panggung sendiri, kita punya ruang sendiri yang ya harusnya jadi manusia yang dia harus merdeka di atas pilihannya sendiri gitu. Tidak boleh dipilihin, apalagi diatur di dalam peraturan daerah atau undang-undang sekalipun. Iya, jadi itu tantangannya besar banget ya teman-teman dalam memperjuangkan hak dan pengakuan publik terhadap musisi jalanan sendiri. Nah bang, saya sempat dengar ada yang namanya supercard. Ini mungkin abang bisa cerita lebih banyak. Buat yang belum tahu, saya sendiri juga baru tahu nih. Apa sih bang supercard dan bagaimana lisensi ini ngebantu musisi jalanan menjadi lebih profesional? Yang perlu kami benahi ketika kita bicara street musician adalah bagaimana standar seseorang itu bisa dikatakan bahwa dia adalah seorang seniman gitu, dia adalah pelaku musik gitu bang. Saya adalah orang yang tidak pernah mau membantah ya bahwa di jalanan itu ada tuh pengamen berkedok preman berkedok pengamen banyak.
Ada pengemis berkedok pengamen banyak. Tapi bicara yang bisa bermain musik itu juga banyak. Kita nggak boleh membuat stigma yang selama ini dipupuk gitu ya, bahwa semua orang di jalan itu sama. Pertanyaannya gitu, wah, stigma terburuk tentang pengamen deh bang, apa yang abang pernah dengar? Nyopet. Oke. Di angkutan umum kan sering tuh, Betul. alibinya ngamen, tahu-tahu ngambil HP. Terus Pernah kejadian atau abang tahu atau bagaimana? iya dengar-dengar cerita. Stigma. Kalau saya sih yang sering kalau di lampu merah nih yang maksa, yang kalau abis nyanyi kita nggak kasih dia marah tuh bang. Oke. Kadang ngetok kaca, kadang mukanya gimana. Itu kan ya tujuannya emang ya mohon maaf, jadi tujuan awalnya jadi malak gitu ya, bukan pengen menghibur gitu. Dan ada yang bilang juga orang itu turun karena dia malas. Malas ya. Itu yang paling sering saya dengar gitu dari orang. Mereka tuh mau begitu mah karena malas. Karena malas nggak punya skill gitu ya. Ya, mungkin dianggap musik itu bukan skill bagi yang bermain musik serius gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, mereka yang malas atau sistem yang benar-benar tidak pernah menyentuh dasar? Sistem yang salah. Kalau itu pertanyaan dari versi kami. Iya. Mereka itu ada di jalanan karena mereka memang benar-benar pemalas atau sistem yang gagal menyentuh mereka. Itu kan banyak pertanyaan, ini sudut pandang siapa dulu gitu kan. Nah, Institut Musik Jalanan lahir, kami mau bikin tata kelola musik jalanan yang benar. Eropa sudah dari abad 19. Di Asia Tenggara nggak usah ditanya. Bahkan sampai pengamen-pengamen di negara tetangga paling dekat kita lah, Malaysia, Australia mah nggak usah ditanya. Tata kelola mereka, siapa mau ngamen ngurus busking permit. Lu punya lisensi. Indonesia enggak bang. Ngamen lu ditangkap. Lu ngamen ditangkap. Tapi tetap ngamen kan? Karena mereka adalah orang-orang yang terlahir dengan sedikit pilihan hidup bang. Ada orang yang punya banyak pilihan hidup. Besok gue mau kuliah di sini kayaknya kerenan yang kampus yang sana. Itu pilihan hidupnya banyak. Mereka enggak, lu keluar atau enggak makan. Jadi dia tahu resikonya ditangkap. Gitu. Harusnya kita memfasilitasi ini. Harusnya negara hadir dan memberikan ruang kepada mereka. Maka itu yang kami perjuangkan selama ini di Indonesia. Berarti yang di bawah IMJ ini semuanya berlisensi. Lisensi. Dan itu ada tesnya istilahnya ya? Iya dong. Ada proses kuratorial. Kami susun itu per tahun 2017. Pada saat itu masih Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ya, masih Kemendikbudristek. Itu kami susun tuh bang. Bagaimana membuat tata kelola dari awal. Karena sekali lagi Indonesia ini nggak bisa kita ambil contohnya misalnya bagaimana cara National Art Council di Singapura membuat busking permit untuk street musician mereka di Orchard gitu ya. Enggak, kita beda. Indonesia ini luas, macam-macam. Ada pengamen Jakarta yang dulu bisa main di bis, macam-macam ya bang ya. Di daerah misalnya di kita sebut di Jateng atau di DIY nggak ada bis di sana, nggak ada pengamen bis kecuali antar kota. Gitu. Ngamennya di Delman kali. Ya. Ngamennya ya contoh di Malioboro gitu kan. Itu kan beda sendiri dia ekosistemnya, beda sendiri pola ngamennya, berbeda dengan Jakarta dan setiap kota berbeda-beda. Akhirnya kita cari rumusan, oke, kita bikin kurasi musik dan mereka harus tampil masing-masing satu orang gitu kan, dan kita lihat mereka mengerti musik nggak, minimal nggak fals, minimal tuh bang. Itu dia, berarti nih kalau saya ketemu pengamen yang cuman modal tepuk tangan, udah gitu suaranya nggak jelas, kadang bindeng, lagi pilek nggak tahu lagi apa itu dia nyanyi, itu bukan di bawah IMJ pastinya. Enggak bang, anak-anak IMJ itu tidak boleh di jalanan. Tidak ada anak Institut Musik Jalanan yang mengamen lagi di jalanan. Oh gitu? Iya, di Jakarta ini anak-anak Institut Musik Jalanan punya license, itu ngamennya di ruang-ruang transportasi publik. Di ruang-ruang publik? Di ruang-ruang publik, di ruang-ruang transportasi publik. Abang kayak MRT sekarang nih, ada Institut Musik Jalanan tuh main tiap hari dari hari Rabu sampai Minggu. Di stasiun mana itu bang? BHI, di stasiun Blok M, terus ini baru mau buka lagi di Bendungan Hill, Ben Hill. Di Ben Hill, abang naik Transjakarta nih,
di halte CSW misalnya, itu ada institut musik jalanan dari Senin sampai Jumat. Apakah Itu hasil kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan, dengan Pemprov DKI? Pemprov DKI. Yang memang dengan sadar ya, artinya seniman jalanan itu perlu ruang. Betul. Itu yang saya bilang tadi. Ketika pemerintahnya punya kepekaan, Bang, dia sadar ini potensi. Oke. Ini potensi. Dan mereka main dan tidak dibayar loh, Bang. Wish. Pemprov nih kan ngasih ruang. Ya. Masa nggak dibayar? Bang, abang keliling dunia deh. Lihat itu street musician, emang ada yang dibayar pakai APBD? Nggak ada lah, Bang. Mereka bukan kotak apresiasi. Justru itu yang benar. Itu yang benar. Kenapa nih, Bang? Nih kita sama-sama pelaku seni nih, Bang. Iya. Orang tuh kalau dibayar kadang-kadang gini, Bang. Gue main buruk, mainnya jelek, main bagus, gue udah yang penting udah dibayar. Mental nyari Mentalnya duit. jadi hancur. Tapi kalau dengan dengan kotak apresiasi, kalau hari ini kotaknya sepi, kita selalu bilang berarti ada yang salah tadi dalam penampilan lo. Lo nggak menghibur, materi lagu lo kurang menarik, orang keganggu, mungkin audio lo terlalu kenceng. Akhirnya kita punya standarisasi. Oh, di ruang publik A, karena dia ada pantulan tembok, maksimum desibel sekian. Kalau orang-orang kerja itu nggak suka tuh nyanyi kenceng-kenceng, dia sukanya ambience doang. Jadi dia kayak misalnya ke toko buku ada ambience saxophone, oh kita bawa main saxophone, main di situ. Bagus, Bang, apresiasinya. Keren. Jadi dari setiap ruang itu beda-beda lagi. Kenapa? Itu kita perlu observasi, makanya ada masa trial. MRT sama nggak karakter penumpangnya nih? Padahal sama-sama naik MRT nih. MRT di BHI dengan MRT di Blok M. Betul. Selera musik juga pasti beda dong. Beda. Blok M lebih anak muda dia musiknya. Requestnya yang kalau yang di BHI orang pekerja yang lebih pengen yang teduh-teduh aja musiknya. Itu kita pelajarin, Bang. Iya, kalau udah busway arah Tangerang sono Ciledug itu wali dah tuh ya. Segmennya gitu ya. Karena kan saya tinggal di Tangsel, sukanya musik-musik Melayu. Ini sumpah, Bang, Bang Andi, sumpah ini insight yang luar biasa saya dapat nih. Nggak sembarangan ternyata, sampai itu tadi urusan akustik ya istilahnya. Ruangan, batas pantulan, gila teknis banget loh itu. Ya karena gini, Bang, toleransi orang terhadap audio itu beda-beda juga, Bang. Ada yang menurut abang standar-standar aja, bagi saya kenceng banget nih. Bagi orang lain kencengin lagi dong, kurang kedengaran. Nah itu kan, makanya kita harus punya standar tuh, Bang. Kalau nggak ada standarisasi ya udah aur-auran. Bener gitu. Dan makanya, kita pelajarin, kita masuk di satu ruang, misalnya kita tes nih di halte Transjakarta gitu. Ruangnya berapa kali berapa nih? Ini nggak bisa band nih, kan ada band juga, Bang. Full band gitu. Iya. Main musik. Ini secara ruang yang tersedia cuman sekian kali sekian meter. Oke, maksimum 2 orang berarti. Itu kan. Trial hari pertama, coba yang main violin. Orang menerima nggak? Orang menerima, Bang. Karena itu di halte CSW itu kan dia jadi hub antara Transjakarta. Ya, titik temu itu ya, titik banyak temu. itu kan ngumpul dan orang naik ke eskalatornya itu agak panjang antrian. Ada musik, Bang. Pada demen, Bang. Malah pada diem, malah pada berhenti. Iya. Dan mereka contoh yang paling yang kami terapin, IMJ itu jarang banget bikin konten. Konten justru hadir dari masyarakat. Mereka Instastory, thank you IMJ. Tadi gue stres banget abis diomelin bos gue. Iya di kantor. Hal kayak gitu hangat, Bang, buat kami. Artinya mereka menerima keberadaan kami. Iya, masyarakat kita kan juga senang memvideokan, senang memviralkan ya. Artinya dia sesuatu yang baru dia lihat, sesuatu yang mengejutkan dia. Oh, kok ada? Itu pasti dengan sendirinya itu handphone ngangkat tuh ya, Bang ya. Betul. Sebenarnya, Bang, kebudayaan itu harusnya begitu. Dia tumbuh, dia hadir di ruang-ruang kaku, di ruang-ruang yang penuh privacy. Ya, Bang. Gue udah nggak tahu, Bang, sekarang adik gue denger lagu apa, Bang, karena dia sudah pakai headset sendiri di kamar. Yang dulu mungkin waktu kami kecil bokap nyetel radio, satu rumah tahu itu lagi muterin lagunya siapa gitu kan. Polytron Simbada tuh, Bang, biasanya. Kita jadi nggak tahu kan selera musik, bahkan selera musik adik kita, ibu kita lagi sedang dengerin apa, kita udah nggak tahu karena mereka punya ruang-ruang privacy. Dan akhirnya kita jadi asing satu sama lain, Bang. Betul. Apalagi di kota sebesar ini. Maka budaya itu harus hadir.
seni itu harus hadir di ruang-ruang paling sempit, di ruang-ruang paling yang mungkin kita asing. Tapi dengan ada musik, itu tadi kan terjadi interaksi tuh bang. Bang bisa mainin lagunya sini nggak? Oke bisa bang. Sip, saya request bang ya. Oh kalau anak IMJ siap request. Harus siap tuh. Iya karena di sarana transportasi publik memang syaratnya begitu. Mereka harus punya supercut license tipe A. Tipe A itu yang dia menguasai di atas 150 lagu. 150 lagu. Yes. Berbagai genre. Berbagai genre. Dalam dan luar negeri. Yes. Dan kalau untuk untuk mendapatkannya sekarang sejak Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu keluar, standarisasinya jadi naik. Jadi ada komposisi dari 150 lagu itu ada 30% yang mereka harus bisa lagu daerah. Lagu daerah. Yes. Menarik. Dan katanya juga IMJ ini pelopor untuk apresiasinya berupa cashless ya. Iya. Gimana tuh? Siapa yang mengidekan itu dan sejauh mana itu membantu IMJ sendiri dan masyarakat, memudahkan masyarakat untuk kasih apresiasi? Jadi gini bang, street musician itu kami ingin ngasih tahu gitu bahwa ini lagi rame-ramenya nih bang ya tentang kayak performing right dan lain-lain. Betul. Memang street musician bukan menjadi target collecting, tetapi apakah street musician itu punya kesadaran terhadap karya-karya orang lain? Sangat sadar bang. Kami sangat amat sadar sejak dahulu. Saya hadir dalam banyak pertemuan di ya boleh dikatakan level-level nasional ya di di konferensi musik Indonesia dan lain-lain. Pembahasannya selalu begitu. Street musician bukan target collecting dan lain-lain. Bahasanya selalu gitu. Cuman selalu saja ada kata-kata yang tidak enak ke street musician. Nggak usah sebut nama tapi ada tuh bahasa. Ya lu makan hidupnya dari lagu-lagu orang. Betul Nah, karena betul. Itu terluka juga kita tuh bang. Iya. Gini bang, jangan bilang kami tidak punya karya, tapi ketika kami ada di ruang publik, maka yang di request lagu yang terkenal aja bang. Betul. Ya bang, harus kita bawakan, harus bang. Tanggung jawab kami sebagai orang yang ada memberikan pertunjukan untuk dinikmati orang banyak. Dan bagaimana cara kami bisa mengapresiasi pencipta lagunya bang? Bagaimana caranya? Kalau kami tidak punya kanal. Berdasarkan kotak apresiasi tadi, bagaimana menghitung 2% sesuai Undang-Undang Hak Cipta? Ini kami konkretkan. Oke, kita kerjasama memperbankan. Bisa nggak mereka bikinkan kita digital finance yang bisa kita pakai dan itu bisa terdata real time dan itu bisa kami pertanggungjawabkan sewaktu-waktu kami diminta untuk ikut membayar performing right. Oke, tanggal berapa bang? Mau harian, bulanan atau tahunan? Gitu kan? Oke, ini data gue ngamen bang dari kris gue selama 1 bulan. Gue kasih 2%. Keren, berarti ibarat katanya nabung gitu ya kalau sewaktu-waktu ada yang klaim gitu ya? Ya, kita nggak tahu. Hari ini orang sesama penyanyi dan pencipta lagu aja jadi berantem gitu kan? Iya. Ya kita lihat yang lagi rame itu gitu kan. ini. Tapi kami sadar street musician harus berbenah. Siapa yang mau mikirin ini? Yang di atas ribut ya udah kita benahin aja dulu dari sistem kita sendiri. Dan saya selalu nawarin kalau mau membenahi performing right, biar kami aja yang ngasih pelajaran ke orang-orang. Kenapa? Harusnya malu, pengamen aja punya kesadaran, apalagi kalian yang gede-gede. Ini dia nih yang kita nggak boleh pandang sebelah mata sama apa yang hidup di jalanan. Kadang yang hidup di jalan ini orang-orang yang punya kepekaan yang sangat luar biasa. Ya benar nggak? Ya mungkin karena takut juga bang ya, gitu. Karena memang teman-teman itu pasti bawain lagu orang. Okay. Dan apakah dibilang punya kesadaran nggak teman-teman pengamen itu bayar performing right? Saya beberapa kali ngasih contoh gini bang. Saya dapat ngamen nih bang ya. Bang David, gue bawain lagu lu nih bang. Hari ini 100.000 bang gue dapat ngamennya. Gue gimana ya cara bayarnya ke Bang David ya? Saya abang bikin lagu nih ya, gue bawain. Gue dapat 100.000 hari ini ngamennya. Gimana caranya gue bawain duit 2.000 gue? Kan 100.000 itu 2%-nya 2.000 rupiah ya bang. Iya. Gimana caranya bang?
gue bawa ke rumah lu bang. Oh ada lembaga nih. Kira-kira bang, kalau gue bawa 2.000 rupiah tadi ke lembaga itu, karena gue nggak punya kanal kan bang, sama security-nya gue dibukain pintu, atau gue malah dikasih ongkos pulang bang? Kayaknya ditambahin 3.000. Bawa 2.000. Hah? Saya tambahin deh 3.000. Jadi 5.000. Abang naik. Jadi sebelum kita mempertengkarkan sesuatu, membahas sesuatu, ada baiknya pandangan itu dibuka seluas-luasnya. Ya. Jangan menjadi pengadil, jangan selalu merasa yang paling benar. Gitu. Lihat sudut pandang banyak orang. Kami menciptakan Kris pada dulu 2019 tuh bang ya. Gue mau mulai sama salah satu platform. Bahasa-bahasanya gitu bang. Oh mau ngemis online tuh, asik. Aduh iya lagi. Nyakitin. Iya lagi itu bahasa kekiniannya ngemis online lagi. Ya, nyakitin banget ya pada saat itu 2019. Tapi kami pede aja, jalan. Enggak, ini terobosan besar kok. Yakin aja. Walaupun banyak, ya, tapi kan gue selalu gitu ya. Saya orangnya, saya nggak pernah mau dengerin tuh bang. Hal-hal yang cuma menjadi distorsi gitu. Saya jalan sendiri, saya punya jalan hidup sendiri. Kita punya sejarah masing-masing gitu ya. Jalan. 2020 pandemi bang, panggung padam, ya nggak? Bener, semuanya IMJ tuh jalan bang. dampak. IMJ tetap jalan bang. Orang marah semua, kami enggak. Kami live di Instagram, di semua platform, dan kami punya Kris dan kami hidup di sawer orang. Makanya program mengamen dari rumah sempat menjadi salah satu program terbaik kan di masa pandemi. Di awal-awal pandemi saat itu orang kaget dengan kok begini dunia. Iya. Dan pada saat itu musisi-musisi datang ke IMJ minta dibuatkan Kris. Keren. Musisi-musisi besar. Sampai sekarang masih nggak? Masih sampai sekarang kita ngeluarin Kris. Jangan-jangan ini yang menginspirasi ada satu kampung di daerah mana gitu di Jawa Barat yang live joget-joget. Bukan apa? Bukan. Enggak. Yang terima kasih orang. Awe, Bang Ande ganteng, Bang Ande ganteng. Terima kasih Bang Ande ganteng. Tapi kalau IMJ pasti pakai skill dong pasti. Ya, jadi syarat untuk mendapatkan Kris sendiri itu melalui proses kuratorial. Kita itu tidak ya. ingin QR code ini kemudian menjadi bumerang, sama seperti di sebuah negara yang semua orang boleh mendapatkan Kris dengan gampang gitu ya, dan akhirnya mengemis pun pakai QR code. Kenapa tidak ada sistem yang membenahi itu? Kalau di Institut Musik Jalanan dia harus dinyatakan lolos kurasi dulu, baru dia boleh mendapatkan Kris. Jadi benar-benar apresiasi dari teman-teman nih nyampe terhadap orang yang tepat. Itu tuh kuncinya, orang yang tepat. Orang yang punya skill, orang yang sudah lolos kurasi, orang yang benar-benar memperjuangkan lisensi, memperjuangkan profesionalisme itu tadi. Dan pastinya jadi bikin apa ya, menurut saya kalau bikin orang yang ngasih juga ikhlas bang. Kadang kan mohon maaf nih, saya suka kalau lagi di pecel lele gitu, kalau saya ketemu pengamen yang secara suara main gitarnya standar lah, tapi suaranya menarik perhatian, kayaknya ini suara oke nih. Kalau dibawa ke tempat, ke panggung yang lebih besar, itu mohon maaf saya kadang ngasihnya nggak mikir tuh bang. Ada gocap ya saya kasih, tapi kalau orang yang mohon maaf cuma modal tepuk tangan, kadang nyanyi bindeng, gitar kagak nyetem bang. Kadang ada yang cuma modal siul. Ya Allah bang, itu kayaknya mau ngasih gopay berat banget bang. Ada lagi bang, yang dia dengerin musik sendiri, terus dia minta duit. Dia yang dengerin musik, kita yang ngasih duit. Oh ini nyetel player, bawa radio gitu ya, nyetel player, ya benar-benar. Dia cuma begini doang nyetel player. Jangan kan abang saya juga yang ngurusin anak-anak kami, gimana sih lu konsepnya, lu yang dengerin musik, gue yang bayar lu. Iya, ondel-ondel juga banyak yang begitu tuh bang, ya kan ondel-ondel setel musiknya, dikelilingin bungkus permen, ya Allah. Kadang kita, ya mohon maaf, mindset kita ngasih jadi berubah bang. Yang pertama ngelihat pengamen bagus, mindset kita ngasih adalah bentuk apresiasi. Yang kedua begitu ngelihat yang sembarangan, itu mindset kita ngasih kasihan. Bener gak?
Ya itu tadi sudut pandang siapa lagi, gitu kan. Kalau mau bicara, abang tahu dangdut dorong ya? Tahu. Dangdut dorong itu bagi saya itu pelestari dangdut yang salah satu yang paling militan ya di muka bumi malah. Orang dangdut dorong itu bang, misal rumah di Cakung nih, dia jalan nih hari Senin, jalan Senin sampai malam. Ada pom bensin masjid, dia tidur tuh di situ tuh. Selasa, di situ, ya. Bukan di atas son tidurnya. Kadang-kadang dia ikat tuh, biar nggak dimalingin gitu ya. Dia kaget sama musiknya sendiri. Aduh. Dia jalan tuh, Selasa, Rabu, Kamis dia baru jalan balik lagi. Buset. Misalnya di hari Kamis dia udah nyampe di mana gitu, baru dia ngitung jalan balik lagi biar dia sampai di rumah Minggu. Dan beneran didorong sepanjang ya, didorong bang. Ya? Masa dinaikin Transjakarta? Ada mobil bak ngikut gitu. Kenapa kayak gitu bang? Dangdut dorong itu tipe pengamen yang paling tidak lincah kalau ada razia. Berat bang bawaannya. Bukan bang. Apa? Musiknya udah kedengaran dari jauh petugas. Wah ada. Oh kenceng banget. Iya benar. Saya dulu kalau ngamen bang, kalau bawa gitar, kalau ada razia ya kabur. Lari gampang bawa gitar. Dangdut dorong bang. Iya beratan yang didorong sama badannya dia kan. Akhirnya dangdut dorong ini seperti diharamkan untuk masuk di dalam perkotaan. Mereka kemudian masuk ke kota-kota kecil, kota-kota penyangga yang ada di Jakarta, dan masuk ke kampung-kampung. Ya, pendapatannya tidak signifikan bang. Dan akhirnya agar ya mereka harus menjaga dapurnya tetap masak gitu ya. Mereka ngurangin personil bang. Mungkin abang pernah ingat dulu dangdut dorong tuh lengkap, ada pemain sulingnya, kendangnya, gitarisnya, ya. Penyanyinya bisa 2-3 orang, ya kan? Dulu konsepnya tuh sambil ngamen dia naro ini tuh bang, nomor telepon. Kalau ada yang mau hajatan, ada yang nanggap yes. Ya. Dulu begitu bang. Tapi dengan kondisi yang pahit. Ini player gitar hilang. Pemain kendang hilang. Diganti sama organ. Tunggal. Ya bang. Konsepnya jadi sesederhana itu, yang dorong yang main organ sama yang nyanyi sama yang ngecrek. Masih kebanyakan orangnya. Kurangin lagi. Dikurangin. Jadi yang nyanyi juga sambil dorong, itu kan. Pantas nada tinggi sering kagak nyampe. Ini yang menginspirasi orang-orang untuk ngemis gaya baru nih. Tadinya bilang cuma nyetir MP3, dia nggak ngapa-ngapain. Ini kan degradasi bang. Ada pelaku-pelaku budaya yang kehilangan ruang. Ya, kehilangan ruang, kehilangan. Dia dipaksa untuk keadaan yang memaksa seperti itu. Mereka di jalan, siapa yang menciptakan? Jangan-jangan sistem, bang. Iya. Saya nggak nyangka dangdut dorong juga kena dampak efisiensi, bang. Kena efisiensi, bang. Karena itu yang harus lama-lama mereka pertahankan gitu kan. Iya sendiri ya. Dia dorong, dia nyanyi, dia ngecrek. Pantes nada tinggi sering kagak nyampe tuh. Udah habis napasnya. Energinya udah capek energinya. Nah itu. Nah apa yang udah IMJ lakukan? Mungkin berkolaborasi dengan Dinas Kebudayaan Pemprov DKI Jakarta untuk mengangkat dangdut dorong ini. Kita kemarin coba bang, turunin sekali di Car Free Day Jakarta. Oh ya? Mengembalikan kembali memori masyarakat terhadap keberadaan mereka, eksistensi mereka ada. Nah untung kita punya pemimpin sekarang yang ngerangkul ya, maksudnya Mas Pram, Bang Dul tuh, ya Bang Dul apalagi seniman. Dia ngerti banget. Paham gitu ya. Coba dibawa tuh dangdut. Tapi itu tadi bang, standarisasinya nggak boleh lewat. Betul. Akhirnya audionya proper, full player, pemain kendang. Cakep. Ya ada biduan, mantap. Dandan ya kan. Dandan bang. Dan suaranya juga bagus pasti. Betul. Kita tes tuh main di Car Free Day, bikin ada 2 titik gitu kan. Sambutan masyarakat, wah pada joget bang. Bawainnya dangdut klasik lagi. Iya. Padahal itu baru trial ya. Kita belum eksekusi kan. Iya. Baru trial. Lihat kan selalu saja trial itu penting. Buat apa? Observasi kita. Betul. Masyarakat menerima nggak sih? Betul.
Dan ternyata ketika masuk di Car Free Day yang orangnya begitu banyak, itu request lagunya ampun-ampunan tuh bang. Wah udah koplo. Kayak gitu kan. Iya. Artinya, wah ini menarik nih. Ya itu yang kami bikin dalam bahan kajian kami bahwa masyarakat Jakarta tuh senang, gitu kan. Itu observasi kami. Sehingga dia bisa punya standarisasi. Jadi secara teknis makin ke depan makin matang lah ya sesuai melihat medan yang ada gitu. Betul. Thank you Bang Andi, ini luar biasa banget nih obrolan. Dangdut Dorong gua rasa ini salah satu terobosan yang itu tadi mengingatkan kita terhadap bahwasanya Indonesia musik dangdut adalah bagian dari budaya. Betul. Thank you Bang Andi nih, luar biasa banget insight-nya dan semoga kedepannya kolaborasi dengan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dan juga Bismillah DKI kita mulai Jakarta semuanya. terus terjalin dengan baik. Amin. Dan musisi-musisi EMJ terus terangkat derajatnya. Betul. Dan Amin. terakhir dari Bang Andi mungkin buat musisi jalanan yang mendengar podcast ini atau siapapun yang kenal dengan teman-teman musisi jalanan yang ingin mengangkat derajatnya, ikut mengangkat harkat martabat musisi jalanan, bisa mulai dari mana Bang Andi? Ini menjelang 5 abad Jakarta. Ini kita mau akan ada kurasi besar-besaran bang, karena taman-taman ini lagi diaktifasi, ya. Betul. Dihidupkan gitu ya. Ada beberapa yang 24 jam. Betul. Ada, ini bukan hanya soal musik bang ya. Kita bicara 10 objek pemajuan kebudayaan secara utuh gitu. Itu akan mendapatkan ruang yang setara. Ada permainan tradisi dan lain-lain. Nah ini mapnya lagi sedang dikerjakan. Dan untuk teman-teman yang street musician, hari ini bersyukurlah pemerintah kita mendengar. Pemerintah kita punya kepekaan dan mau merangkul. Ini kesempatan sebenarnya, karena kemarin Bang Wagub sendiri sudah instruksi bahwa semua street musician, performer untuk mendapat yang sudah mengikuti proses kurasi, mereka selain mendapatkan lisensi, mendapatkan akses untuk mengamen, mereka akan diberi bentuk lisensinya itu bisa digunakan untuk naik semua moda transportasi Jakarta secara gratis. Nice. Itu saya ngomong sama teman-teman, ini kalau kejadian, ini kayaknya basking permit paling sakti. Bahkan mungkin ya di Asia Tenggara boleh adu lah. Pengamen bisa naik Jaklingko, naik Transjakarta, naik MRT, naik macam-macam dan gratis. Lu ngamen di mana? Gue lagi main di sana nih di stasiunnya. Gratis bang. Pulang utuh tuh duitnya yang dia bawain buat keluarganya. Itu bisa jadi percontohan lah nasional, dan mungkin ya cita-cita besar saya untuk kita bisa setara. IMJ kan pengamen naik kelas ya, tagline-nya ya. Ya mungkin terwujud tuh bang. Itu cita-cita besar kami tuh di Institut Musik Jalanan. Sekali lagi bicara kepekaan, bicara keadilan. Saya senang gitu dengan pemerintah yang mau mendengar gitu, mau merangkul. Kalau boleh saya kasih catatan, nggak ada itu tadi bang, nggak ada orang yang mau bermimpi ada hidup di jalanan gitu. Tadinya mereka mimpinya besar bang, sama kayak abang, sama kayak teman-teman, semua orang punya mimpi. Cuman mungkin badainya dia lebih gede gitu. Badainya dia lebih gede. Mimpi itu mungkin ditanam tidak pada kondisi tanah yang sama bang. Tanah yang dia menanamkan mimpinya tandus, sialnya lagi tidak diturunin hujan. Dan lengkap sudah ketika negara ninggalin mereka terlalu dini. Sehingga saya nggak pernah bang melihat orang-orang di jalanan itu sebagai orang-orang kalah. Enggak. Bagi saya mereka itu petarung, pemberani, orang-orang yang tangguh. Masih mau berdiri di atas tempat yang tidak pernah ada jaminan untuk dia. Dia masih gagah bang. Berdiri mempertahankan sisa mimpi yang dia punya, yang mungkin jauh lebih sederhana mimpinya, agar dia bisa bertahan hidup. Luar biasa.
Saya mengutip kutipan lirik lagu dari Iwan Fals, di jalanan kusandarkan cita-cita, sebab di rumah tiada lagi yang bisa dipercaya. Betul Bang Andi? Siap. Jadi jangan lagi kita punya stigma negatif terhadap musisi jalanan. Terima kasih Bang Andi Malewa. Sukses terus buat Institut Musik Jalanan. Apapun kedepannya, semoga dikasih keberkahan dan dikasih jalan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus mengangkat derajat musik Indonesia. Sama-sama Bang David, terima kasih atas undangannya. Terima kasih Dinas Kebudayaan DKI. Sudah saatnya kita tunjukkan musisi jalanan naik kelas. Ayo kita naik kelas bareng-bareng. Sebagai penutup di episode podcast budaya kali ini, obrolan bersama Bang Andi Malewa membuka mata kita bahwa menjadi seniman mandiri bukan sekedar soal berkarya, tapi juga tentang keberanian membangun sistem, memperjuangkan hak dan menciptakan ruang untuk diri sendiri dan sesama. Dari jalanan hingga kebijakan nasional, Bang Andi menunjukkan bahwa seni bisa jadi alat perubahan yang konkret asal dijalani dengan hati, visi, dan konsistensi. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus mendukung ekosistem seni yang inklusif, berdaya, dan merdeka di Jakarta dan Indonesia. Sobat Budaya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga follow akun Instagram Disbud DKI Jakarta @disbuddki. Karena masih banyak cerita yang menarik yang akan saya sampaikan, cerita yang inspiratif dan penuh makna tentang seni budaya, dan kita siap kupas bareng di episode-episode berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.